Jurus Cuan Plus bareng Terima Plus by Trimegah Sekuritas. Kali ini Alcia mau ngajakin kamu bukan berkaraoke, tapi nambahin ilmu. Biar tambah pintar, biar tambah bijak mengelola keuangan dan juga tambah mengerti soal dana darurat. Wow, kita tuh punya tema hari ini, strategi tepat untuk kelola dana darurat. Tentu saja nggak sendirian dong. Kalau Alcia sendirian itu pasti bakalan kemana-mana karena di sini sudah ada expertnya. Beliau adalah Relationship Manager Trimegah Sekuritas. Langsung aja mau disapa sama Alcia. Kang Zen, selamat pagi. Selamat pagi, sporty people. Wah, suaranya mengandung uang ya. Wah. Amin ya Allah, amin. Jadi pagi hari ini kita bersama dengan Akang Zen kembali. Wah. Selamat datang kembali. Saya yang selamat datang kembali ke sini ya. Terima kasih loh sudah ada kesempatan ulang untuk terus ngobrol kita soal duit. Betul, soal duit. Karena kita hidup itu butuh duit. Kata siapa? Betul sekali. Kata siapa manusia tidak happy soal duit? Katanya enggak, yang penting bahagia. Enggak juga. Tidak juga. Semua hal butuh cuan ya, Butuh Kang cuan, ya. betul. Wah, kita tuh mau langsung pemanasan aja nih. Kita ngomongin soal uang gitu. Apalagi mungkin kamu sporty people semalam kayak mulai tersadarkan, sempat mimpi gitu ya. Aduh, kok punya kekhawatiran sih soal masa depan yang kadang-kadang masih gambling gitu ya, Kang ya. Betul. Kita kalau mikir masa depan tuh kayak masih abu-abu ya dong. Karena kita kan bukan cenayang yang bisa tahu ini masa depan gue Bakal financial cerah, bakal free. gelap, abu-abu. Betul, abu-abu atau kalau sekarang itu kayak rasa maghrib gitu. Bener. Aneh-aneh gitu anak-anak sekarang. Nah, ngegambarin itu semua. Nah, makanya kita tuh selama sejam ke depan akan ngomongin soal strategi sporty people. Gimana nih caranya ketika kamu punya uang, kamu bisa mengelola itu semua ya, dana darurat. Ya. Banyak orang pasti ngedengerin kayak dana darurat, apalagi kalau mungkin Gen Z dengerin dari orang tua masing-masing dana darurat. Apaan sih itu? Kayaknya belum Apaan pernah sih diajarin gitu ya? deh dari zaman lahir kayaknya. Iya. Jarang ngobrolin Apa sih kayak itu gitu. polisi cuan gitu atau gimana gitu ya kan? Bener. Darurat soalnya. Beneran orang tua kayaknya gak pernah ngobrolin dana darurat deh dulu. Nggak pernah, even orang tua saya pun nggak pernah. Bener kan? Kang. Iya kan? Itu masih kayak awam aja. Guru di sekolah pun enggak Dulu loh. enggak, bener. Enggak. Jadi Kayaknya yang bener-bener- paling familiar tuh adalah ngobrolin soal aku ada kebutuhan ini mendesak dan orang tua langsung ke toko emas. Nah itu dana Itu sering darurat- kayaknya kayak dana gitu ya. darurat orang tua toko emas atau koperasi gitu ya. Eh, Zaman dulu. Secara teori memang mereka tidak tahu, Iya. tapi secara aslinya mereka sudah punya melakukan itu. Iya. Nah, tapi dengan teorinya- jalan yang konvensional itu tadi ya. Betul. Nah ini nih ilmu ini dulu yang pasti sporty people tahu. Sebenarnya definisi dana darurat dulu deh supaya langsung tercerahkan gitu. Oh ini gitu. Gimana Kang? Dana darurat itu adalah dana yang nggak boleh dipakai, Dana yang dikunci. dana yang dikunci, dana yang nggak boleh dipakai apa-apa kecuali urgensinya sangat dibutuhkan. Oke. Nah, baik. urgensinya ini yang mesti kita ketahui itu macam-macam. Ada yang karena dia itu kehilangan pekerjaan, amit-amit, Amit-amit. Baik. atau kesehatannya berkurang, atau malah terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan gitu Wah, kan. Oke, Nah, baik. atau hal-hal apes lainnya yang terjadi di kehidupan kita. Nah, itu duit baru boleh dipakai. Baik. Baru boleh dipakai, tapi kalau nggak ngumpulin ya ngapain, nggak ada gitu kan. Makanya ini tak bantuin cara ngumpulin duitnya. Iya juga gini. Duit yang gak kepake, tapi gak disimpan Terus nih. nggak ada di Terus mana? gak ada. Itu goib namanya, Itu dana goib, darurat iya. goib ya. Betul, Jangan betul. sampai. Nanti kita diajarin lagi sama Kang Zen. Oke, Tapi teh. ini dulu, seberapa pentingkah? Nah, jadi gini, udah nggak penting ngapain nyimpen dana darurat Ya. di kondisi ekonomi kayak sekarang, in this economy. Wah, Oke. gimana tuh? Kalau kita langsung masukin ke ranah yang paling krusial, realistis, contohnya kita harus berobat. Nah, Yes. dan sebenarnya asuransi sudah bisa cover gitu kan. Betul. Tapi ada kalanya asuransi bisa jadi gak cover gitu kan. Akhirnya kita harus mengeluarin budget. Ya. Nah, ternyata itu pada saat itu kita lagi ada di kondisi akhir bulan contohnya ya. Iya benar. Nah, ini duit tuh menggap-menggap gitu kan. Aduh, ini kayaknya udah gak bisa nih kalau buat berobat dengan duit segini gitu kan. Baru tuh
di ATM yang satu lagi, di celengan atau di rekening yang satu lagi itu ternyata ada duit di situ ya. Itu buat dipakai langsung urgency buat berobatnya si orang itu. Oh ya. Sepenting itu gitu Sepenting, kan. sedarurat itu ya. Sedarurat gitu ya? itu. Baik. Akhir bulan nggak ada duit, Yes. kena apes, wah repot. Ya udah, tuh duit bisa dipakai namanya dana darurat itu. Dana darurat itu. Jadi kesehatan atau ada sesuatu di rumah misalnya yang perlu perbaikan yang urgent banget gitu ya. Walaupun harus ada disclaimer ya. Disclaimernya adalah ini orang minta kita buat apa sih gitu. Kan nggak mungkin ya gitu kan. Nah, cuma jalan hidup kan macam-macam gitu kan. Nah, bukan ngedoain biar apes, tapi dana darurat itu adalah dana yang seharusnya kita gak usah pakai juga walaupun nanti sampai tua, sampai mati gitu kan, warisin tuh dana darurat ke anak itu boleh-boleh aja. Tapi alangkah baiknya kita tetap harus pegang tuh duit dana darurat sebelum nanti bakal ada tangga investasi sebetulnya tuh. Nah, tangga investasi untuk dasar dari investasi itu adalah kita harus punya dana darurat dulu. Baik. Nah, makanya ini poin yang basic dari tangga pertama. Betul. Kita akan kumpulin apa aja yang mesti dibutuhin untuk amunisinya si dana darurat ini. Sudah mulai ngerti kan? Ada pencerahan kan, sporty people? Kayak pondasi-pondasi dulu, baru investasi. Bukan nggak punya dana darurat tiba-tiba investasi, nggak bisa tidur. Betul. Nggak ada rasa aman ya Kang ya. Betul. Sakit jantung biayanya mahal. Bahaya dikit-dikit ngecek ya nggak tenang. Nah itu. Tapi kesalahan yang biasanya dilakukan oleh sporty people gitu ya, yang paling umum banget nih Kang, yang dilakukan orang waktu menyiapkan dana darurat gitu ya. Mungkin kecerobohan apa sih, kesalahan apa sih biasanya? Ada dua tipikal orang. Satu, dia tidak mengumpulkan dana darurat. Itu juga salah gitu kan. Yang kedua adalah dia ngumpulin dana daruratnya di instrumen yang agresif. Contoh misalnya tuh langsung di saham. Aku kan di saham yang BCA itu. Saham BCA tuh dari tertinggi 10.900 sekarang sisa 5.000 sekian gitu kan. Berarti tuh duit kalau misalnya udah terkumpul dan average kita di harga atas, misalnya 10 juta itu berarti kan udah hilang separuh gitu kan kalau direalisasiin. Nah, itu pentingnya tidak menaruh dana darurat di instrumen yang agresif. Gitu. Pokoknya sabar-sabar dah. Itu duit dana darurat gak berkembang atau berkembangnya cuma seemprit gitu kan. Gak apa-apa. Memang namanya dana darurat gitu kan. Nah, betul bukan investasi. Bukan investasi. Itu kesalahan orang yang paling banyak aku temuin. Jadi mereka tuh tidak menyimpan uangnya di instrumen yang liquid. Tapi mereka masukin ke ranah yang agresif. Sehingga itu salah dari secara teorinya gitu ya. Kalau nanti udah stepnya di tangga kedua, mulai investment secara strategik ke tujuan tertentu, atau nanti ke instrumen yang memang ini dana idle yang memang untuk spekulasi yang lebih agresif gitu kan, ya itu baru next stepnya ke sana. Tapi kesalahannya jangan dimulai dari start from tidak punya dana darurat atau start from dana daruratnya dari instrumen agresif. Nah itu ilmu itu yang mesti kamu tahu ya, sporty people ya. Sporty people nih. Bener langsung diperintilin satu-satu ya, dikuliti ya. Kemarin ngefek tahu. Jadi gimana, kita kan ngobrolin ini kan paling pendengar banyak juga yang dari radio gitu kan, dengerin gitu kan. Betul dong. Pas dari mobil gitu kan. Ini yang di mobil tuh kemarin ada yang WA saya. Mas, saya baru ternyata kemarin mikir di mobil. Karena gini, di mobil itu pada saat momen-momen tertentu Kang ya pasti kita ada yang diam. Ilmu itu menyerap langsung dengerin radio gitu kan. Itu ngefek dan memang ada yang WA saya gitu kan. Emang investasi itu sebenarnya kayak gimana gitu kan? Oke, dana darurat dulu udah punya belum gitu. Ternyata belum. Nah itu yang bisa bikin deg-degan ya Kang ya. Benar. Mudah-mudahan sporty people yang dengerin di manapun ini. Kita mulai checklist dulu dana darurat dana daruratnya kita mulai atur sekarang dulu ya. Ini sebelum nanti kita akan ngomongin soal besarannya Kang ya. Ini dulu. Banyak orang yang ngerasa kayak jangan dulu deh, saya masih single misalnya gitu ya. Masih single, masih sekolah, masih apa, dana darurat apa sih, sehat gitu ya mikirnya, atau apes-apes masih bisa calling orang tua minta duit. Nah banyak orang yang merasa kadang kayak gitu tuh, masih ngerasa aman, gak punya dana darurat. Sebenarnya seberapa besar resiko yang diremehin sama kondisi yang sekarang ini tuh yang gak menentu gitu Kang? Yang paling diremehin sama orang adalah
nggak ada dana darurat minta duit ke ortu. Enak aja. Ada yang senyum depan kita. Emangnya ATM berjalan. Itu kembali lagi ke konsep orang tua adalah ATM berjalan gitu ya. Tapi ya jangan gitu kan. Nah, jangan sampai. Contohnya gini, kalaupun misalnya tuh yang terjadi di diri kita dan kita masih handle untuk diri kita sendiri, itu gak masalah. Yes. Artinya apa? Misalnya tuh terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan itu terjadi pada diri kita sendiri. Betul. Nah, gimana kalau misalnya terjadinya kepada orang yang biasanya ngasih duit ke kita gitu kan, ke orang tua gitu gak kan. kepikiran. Betul. Pasti. Ternyata malah kita tuh bikin ngerepotin orang tua, bahasanya tuh gitu kan. Orang tua lagi butuh banget duit gitu kan. Betul. Kita ada dana darurat, kita amal ibadah apa sih yang bisa kita bantuin gitu kan? Betul. Ya udahlah, ngasih itu duit dana darurat bisa ke orang tua juga gitu kan. Walaupun nanti konsepnya semua orang mau itu single, mau itu berpasangan, wajib punya dana darurat gitu kan. Betul. Itu fungsinya. Jadi jangan sampai dana darurat adalah ATM berjalan dari orang tua gitu kan. Nah, itu udah kita mulai blacklist. Biasanya nanti kalau di ranah yang sudah single tuh ada dua kemungkinannya. Betul. Antara dia minta orang tua atau dia minjem pinjol. Oh iya. Nah, kalau minjem pinjol itu ngeri. Kan sebenarnya mudah banget aksesnya tuh, kita tinggal registrasi gitu kan. Itu ya, Kang, segampang itu, katanya berapa menit juga udah jadi itu. Dan kita tinggal ya udah kita ambil tuh duitnya. Pantesan kita merasa itu adalah dana darurat, tapi jangan dibiasain bahwa ternyata aku kita buka salah satu aplikasi pinjol gitu kan. Registrasinya gampang, cuma tinggal foto pakai tangan, KTP dan lain-lain gitu kan. Wah, bisa cair nih 12 juta gitu. Apalagi sebenarnya masif banget iklannya sekarang gitu kan. Itu tetap teman-teman jangan dijadiin sebagai patokan bahwa itu dana daruratku. Dana darurat tuh bukan kayak gitu kan. Iya, betul. Jadi itu pinjaman itu namanya. Pinjaman. Bunganya gede gitu kan. Bunganya gede, malah nama kita juga jelek ya nantinya di OJK dan lain-lain. Kemarin tuh saya lihat ya, kalau misalnya teman-teman minjem seperti itu tuh setahun tuh bisa di atas 20%. Wow. Iya, 20% kalau modalnya dikit mah kayak kecil. Aku cuma minjem 10 juta gitu kan, paling ya bayar 2 juta itu. Secara setahun itu. Oh, itu gede sih. Tapi itu gede sih. Gede itu kan. Menurut saya. Kalau nggak misal 1 juta, 1 juta 20% paling berapa gitu kan? Karena ada yang merasa seperti itu gitu kan. Padahal 1 juta dikali 20% tuh udah gede gitu kan. Gede. Bisa 200.000 itu buat bayar mereka gitu kan. Tapi intinya adalah jangan sampai kita tidak punya dan kita merepotkan orang lain. Karena hidup ini tuh cukup 2 saja, tidak merepotkan orang lain dan sehat walafiat. Amin. Dah itu aja. Kalau yang orang tua bijaknya jangan menjadikan anak juga investasi masa tua. Sandwich generationnya jangan sampai kayak gitu. Jangan mindsetnya jangan gitu ya. Kamu sekarang masih belum jadi orang tua terus mikir nanti gampang investasi saya di anak. Jangan ya Kang ya. Jangan. Anak itu bukan investasi. Betul. Ya, setuju. Besarannya dulu Kang, yang ideal untuk single dan berkeluarga. Oke. Kita harus mengumpulkan berapa banyak dan gimana formulanya? Biaya hidup contohnya 1 bulan ini adalah 5 juta untuk yang single misalnya tuh ya. Minimal 3 bulan. 3 bulan itu berarti 15 juta. Baik. Kalau dicicil per bulan 1 juta, ngumpulinnya 15 bulan. Baik. Oh, ini PR nih, jadi bakal banyak hitung-hitungan. Teman-teman yang di mobil, sporty people, siap-siap. Siap-siap hitung apa? Ngitung-hitung aja. Kalkulator pertama adalah hitung biaya bulanan. Sporty people setiap bulan rutinnya berapa? Baik. Habis itu dikali minimal yang single 3 bulan. Yes, 3 bulan. Nah, dapat tuh duitnya angkanya berapa? Betul. Terus mulai dibuat strategi per bulan Mei. Baik. Mei itu awal bulan ini kan? Iya, sudah Mei ini. Ini awal Mei nih. Mulai kita kumpulin sampai terkumpul dana daruratnya. Jangan dulu invest di tempat yang lain, di saham dan lain, nggak usah. Itu kumpulin dulu dana darurat buat sekarang. Betul. Pondasinya dulu. Betul, pondasinya dulu. Yes, kalau yang pasangan nih. Nah, ini buat Elsa sebenarnya. Ini banyak banget ini sebenarnya. Ada merinding. Oke, yang berpasangan itu bakal banyak banget berkelimung dengan aku juga ada urusan nih buat ngumpulin dana buat sekolah anak. Iya, betul. Paling repot tuh sana. Tapi tetap nanti bakal kita atur sebagaimana invest budgeting sama invest yang sukarela gitu kan. Betul. Invest budgeting itu penting banget. Tapi buat pasangan intinya adalah kita kumpulin dulu
minimal 12 kali pengeluaran bulanan. 12 kali. Angkanya gak mau saya sebutin karena pasti perih. Ini adalah sesuatu yang sakit tidak berdarah. Sakit tidak berdarah. 10 juta, 20 juta gitu kan. Mengandung bawang. Tergantung nih sporty people per bulan yang udah nikah, anak 1, 2, 3, 4 itu per bulannya berapa? 15 juta, 15 kali 12 tuh. Silakan dihitungin gitu kan. Baik, kali 12 ingat yang sudah berkeluarga. Kok kayak berat gitu ya? Nah, PR-nya adalah gimana strateginya per bulannya naruh berapa, baiknya naruhnya di mana. Nah, itu tuh penting tuh. Iya, betul. Karena bakal agak sulit kalau misalnya only di tabungan biasa. Ada yang lagi kerja dan butuh yang namanya pencerahan. Di jalan lagi ngelamun, butuh pencerahan. Betul sekali. Menurut saya, ya kan? Jadi kita mulai pemanasan dulu dari yang tadi kita bahas sedikit. Kita review lagi yang tadi ya. Kita ulang sedikit yang tadi di TikTok dana darurat yang kita pakai impulsif dan lain-lain ya, yang ngerasa wah bisa lah kita pakai karena ini kan dananya ada. Saya mau cekot-cekot dulu yang di keranjang kuning. Nah, tadi itu obrolannya adalah ternyata emangnya bisa ngumpulin dana darurat. Orang kita gajian juga UMR gitu kan. Gimana mau dapat budgeting buat masukin situ gitu kan. Tapi memang yang paling penting buat di era sekarang tuh adalah skillnya sih kita tambahin dulu gitu kan. Betul sih. Kalau misalnya kita gak punya skill, kita ngadepin dengan duit yang ternyata sebulan tuh ya misal UMR Bali itu 3 juta misalnya kita generalin segitu ya. Betul. 3 juta biaya hidupnya terpenuhi, belum kalau kita ternyata masih dalam genggaman sandwich generation gitu kan. Kita harus transfer gitu kan. Tadi makanya tadi sebelum kesini malah saya lihat di salah satu konten dia itu ya ampun meri banget gitu kan. Dia dapat duit 5 juta terus akhirnya mesti ngapa-ngapain, mesti transfer ke konsumsi, makan, transportasi dan orang tua. Nah, dia harus transfer. Terus dia karena akhir bulan dia cuma liatin ke si pemirsanya tuh piring sama kuah kaldu. Itu sedih banget sih. Ya ampun. Itu sedih. Apakah itu memang real di kehidupan dia seperti itu atau cuma konten gitu kan? Tapi terlepas dari sana pasti teman-teman juga sporty people bukan pernah melakukan itu ya. Tapi pernah merasa di akhir bulan tuh udah habis dan kita juga memang udah gak bisa ngapain ngurusin dana darurat, orang buat dana pribadi buat sendiri juga gak cukup gitu kan. Ya memang itu terjadi di masa sekarang. Tadi ngobrolin juga kita belanja minyak goreng aja gitu kan minimal. Yang simple naiknya udah lumayan sekarang jadi 48.000 gitu kan. Betul sekali. Kalau misalnya teman-teman budgetin buat konsumsi makan di dapur biasanya 1 juta, pasti itu harusnya naik tuh bulan ini tuh. Atau enggak dia banyak puasa. Oke, benar. Ya kali. Senin Kamis. Asal bukanya tetap jangan impulsif. aur-auran gitu ya. Jangan aur-auran. Ibadah dapet gitu kan. Tapi ya nggak itu sih konsepnya sih, nggak ke situ sih. Konsepnya nggak ke situ sih. Tetap konsepnya nyari duit yang banyak gitu kan, sehingga ada alokasi yang memang kita siapkan untuk di masa depan juga gitu kan. Yaitu makanya konsep dana darurat itu tidak akan jalan kalau misalnya memang kebutuhan bulanannya juga dia nggak ada. Walaupun gini. Nanti bakal ada di mekanisme pengelolaan keuangannya gitu kan. Kalau misalnya dia itu diatur sejak awal untuk mengumpulkan duit dan ada yang disisihkan, itu udah oke. Betul. Masalahnya kita kayaknya di era sekarang mikirnya nanti deh sisaan gitu kan. Sisaan mah habis gitu kan, duitnya juga gak ada gitu. Ternyata sisaan cuma ada 10.000 gitu. Dia malah bakal bersyukur. Alhamdulillah sisanya 10.000. Udah habis kan. Karena semuanya udah habis. Dan itu harus disisihin duluan. Setuju. Aku ada cerita horor. Cerita horornya saya suka yang horor-horor. Seperti people siap melamun gitu kan di mobil atau di rumah gitu kan. Jadi kemarin tuh baru ada data baru namanya PMI manufaktur yang mana datanya berkurang di bawah 50. Nah, artinya adalah jadi kalau misalnya pabrikan itu memproduksi suatu barang atau jasa gitu kan, barang utamanya tuh itu ada indeksnya. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan manufaktur atau penurunan produksi, itu ada dua hal kalau di zaman sekarang. Yang pertama bisa jadi karena memang bahan bakunya susah karena efek perang gitu ya, dia harus impor, bahan bakunya mahal. Apa contohnya yang terdekat yang sering kita temuin plastik gitu kan.
harga cimol jadi naik gitu kan. Nah, 6.000 kemarin tadi ini melenceng dikit ya. Ini real life soalnya betul. Beli kacang ijo biasanya 5.000, sekarang naikin sama mamangnya jadi 6.000 gitu kan. Nah, itu salah satu yang terjadi. Biaya produksinya jadi menurun. Kalau biaya produksi menurun karena memang bahan bakunya mahal, berarti ya memang ada satu resiko yang bisa jadi lebih gede. Betul sekali. Kalau biaya produksi menurun, bisa jadi barang di pabriknya masih banyak dan belum dimakan sama market. Betul. Kalau belum dimakan sama market, bisa jadi daya belinya memang menurun. Iya, itu dia. Kalau biaya daya belinya menurun, otomatis ada yang harus dilakukan oleh pabrik, namanya efisiensi. Efisiensi, dan ini yang paling mengerikan. Nah, ini horor. Efisiensinya, horornya ini adalah horor. Kehilangan Setuju. Pekerjaan. Itu dia. Betul. Amit-amit. Nah, ya. kalau kehilangan pekerjaan, kita sebagai orang yang tidak punya dasar keuangan yang cukup, betul. itu pasti secara ATM-nya tuh ada dua, ATM orang tua gitu kan, balik lagi ke sana, atau pinjol. Itu Terus yang mengerikan. bulan ini nggak bisa, ya udah deh aku tutupinnya dengan pinjol dengan yang lain. Jadi gali lubang, tutup lubang. Itu terus berlanjut, itu berbahaya. terus aja muter terus sampai nanti dapat siklus. Oh, aku dapat pekerjaan nih gitu kan. Pekerjaan yang ternyata masih belum nutup nih buat kebutuhan. Nah, itu efek jangka panjangnya jadi agak menakutkan gitu kan. Betul. Tapi yang mesti kita ketahui adalah selama kita saat ini masih dalam status bekerja, masih dalam status punya pendapatan. Betul. Yang mesti ditingkatkan adalah pendapatannya di yang lain sektor mungkin bisa lebih banyak, passive income-nya, jadi jangan cuma di satu pipa doang gitu kan. Betul. Dan mulai atur budgeting buat manajemen keuangannya. Nah, gitu. iya, mulai dipos-posin ya Kang ya. Mulai dipos-posin, penting tuh. Penting banget, karena tadi pagi banget ini saya baru nge-share ke beberapa teman yang ada di sini juga, terutama itu tim produksi. Ngeliat rupiah melemah. Bener. 17.500 dan harga tiket pesawat. Ya, sedap, itu udah kan? pasti naik. Dampaknya. Nasi Padang pun naik. Ada dampak yang paling ini loh. Paling terasa kalau kita memang di Bali. Oke. Saya tuh lagi ngorek-ngorek data. Kemarin tuh kok datanya Bali tuh katanya pendatangnya tuh banyak. Yes. Tapi saya ragu dengan data itu gitu. Oke. Kok bisa datanya banyak gitu ya. Padahal saya lihat WNA-nya tuh menurutku gak terlalu banyak-banyak juga gitu kan. Iya, betul. Kayak agak lenggang. Kemarin juga kayak ke Sanur atau ke daerah Seminyak Gak gitu terlalu kan. ramai. Gak terlalu ramai gitu kan. Nah, ada efek tertentu kalau sporty people di Bali, utamanya adalah karena kita berpatokan dengan wisata. Dan kita tidak mendapatkan banyak tamu, dan memang bisnis kita adalah di bisnis wisata. Betul. Nah, dana darurat tuh sangat penting banget buat teman-teman semua. Kalau misalnya pas lagi high season, karena di Bali tuh kita nyadari ada namanya low season, ada namanya high season gitu kan. Yes, apalagi di hospitality ya kerjanya. Nah, ya, betul. High seasonnya ini bisa kita buat masukin ke dana darurat yang lebih banyak gitu kan. Betul. Untuk jaga-jaga kita pas di low season. Nah, wah ini relate banget sih kalau di Bali itu penggunaan dana daruratnya tuh ada. Karena ya worry-nya adalah pas low season kita gak punya income tertentu. Betul. Karena gak ada tamu. Setuju. Efek tadi rupiahnya meningkat, harga pesawat mahal-mahal. Yes, bahan baku segala macamnya mahal. Orang datang ke sini juga jadinya mikir dua kali karena aduh ini harga pesawatnya gak turun-turun gitu kan. Sekali. Kita sebagai pemilik usaha atau wisata di Bali jadi sepi gitu kan. Nah, yaitu apa yang mesti kita kumpulin, yaitu dana darurat dulu dah. Kalau misalnya sekarang masih belum terlambat, sebenarnya tetap aja kita kumpulin untuk menjadikan checklist kita di tahun 2026 si dana darurat ini. Wah, asik, checklist 2026 di era sekarang, Kang. Pilihan financial digital itu banyak banget. Apakah ada cara yang paling simpel, cara yang modern atau tools lah ya, yang bisa ngebantuin sporty people ini untuk ngelola dana darurat dan juga lebih efektif tuh, Kang? Kasih spill. Oke, dana darurat ini sebetulnya yang mesti kita pos-posin itu, misal nih, kalau tadi kan kita ngobrolin ini orang-orang tuh belum sampai ke tahap budgeting, gitu kan? Betul. Ini kita anggap deh orangnya sudah budgeting gitu kan. Habis budgeting terus ngapain nih? Duitnya diapain? Dikumpulinnya di mana? Setiap orang, termasuk saya, itu tidak hanya punya satu rekening bank pasti. Itu. Tapi gak tahu ya kalau misalnya ada yang aku cuma ada satu doang banknya, bagus berarti sangat konsisten gitu kan. Susah. Konsisten gitu kan. Tapi kalau misalnya ada 3 aja,
Dan kalau misalnya di dalamnya juga gak terlalu penting-penting banget gitu kan. Yes. Ada yang kosong malah satu gitu kan. Mending itu buat wadah si dana darurat yang tadi. Betul, Jadi setuju. jadi tahapan pertama adalah Bikin rekening lain. bikin rekening lain. Nah, sporty people cek tuh, acak-acak aja. Oh, ini ada nih, tapi udah lama gak diaktifin misalnya tuh, atau belum punya rekening baru misalnya tuh. Ya udah, buat rekening baru yang secara bulanan idealnya kalau bisa gak ada biaya adminnya, syukur gitu kan. Betul. Terus satu lagi, tidak usah download m-bankingnya. Setuju. Nah, tapi harus tetap ada ATM-nya. Ya. Jadi kalau mau cek saldo ya udahlah ke ATM itu sana. Betul. Biar ada effortnya gitu loh. Kalau pakai buku nanti ada darurat, Ada. banknya udah tutup gimana? Jangan pakai buku, Jangan. pakai ini aja, pakai ATM aja Pakai buat cek ATM. saldo gitu kan. Tetap harus ada ATM. Karena kalau ada m-banking biasanya dimasukin jadi salah satu link e-commerce. Sehingga kita bisa dipakai tuh. Oh, ini debit aja nih dari rekening ini nih. Tunggu Kang, Udah saya enak. menyusut dulu ke bawah ya. Ada ternyata di sini kan Elsa pakai itu gitu kan. Aduh, itu berbahaya Sporty People ya. Jadi memang karena sangat mudah untuk dilakukan jadi konsumsi gitu kan. Ya berarti kita halangin supaya gimana nih ATM ini tuh gak dipakai buat si konsumsi tadi gitu kan. Setuju. Oke, habis di sana mulailah masukin duitnya dari bulan Mei ini. Oke. Dari pas Sporty People dengerin ada di rekening berapa, Yes. total misalnya tuh ada nih nganggur 1 juta. Ya udah sekarang aja tuh. Oh, ini ajakan yang langsung ya. Iya dong. Ajakan yang Go show. langsung Sporty People Iya. lakukan. Sat. Sekarang transfer ke rekening yang nganggur tadi. Dengar suara Kang Zin. Nah, ini kayak ngehipnotis ya. Transfer, Ke rekening, sebutin nggak nomor rekeningnya? Oh, jangan, beda judul itu ya. Beda. Nah, masukin ke rekening itu, lalu tiap bulan juga di alarm pakai kalender. Tiap tanggal berapa masukin ke sana, Iya. nominalnya samain aja biar gak bingung. Iya sih betul ya. Nah, itu masukin ke sana. Karena kalau aku langsung lompat ke salah satu instrumen investasi, Iya, takutnya banyak Sporty People yang secara literasi belum paham tentang konsepnya reksadana gitu Iya kan. sih ya. Atau masuk ke Benar, instrumen ke namanya tuh apa ya? Bank digital gitu Iya kan. sih. Nah, takutnya Iya. kan masih belum paham sana. Betul. Kalau belum paham sana, temuin saya di Trimegah Sekuritas cabang Bali. Iklan Konsul. tempat. Iklan tempat langsung konsul. Ngobrolin di sana. Yes. Karena aku worry-nya kalau misalnya aku langsung step in-nya ke investment, kayak tadi ujung-ujungnya dia malah wah ini duitnya nganggur di RDN, kan ada RDN kalau invest tuh. Ntar malah dibeliin saham yang aneh-aneh gitu kan, naik turun. iya, Nah, iya, ya udah kumpulin aja dulu di rekening yang biasa. Yap. Nanti kalau sudah merasa aku udah ada nih pengeluaran buat 3 bulan gitu kan. Mulailah teman-teman Coba. cari instrumen investasi yang bisa menguntungkan si dana daruratnya. Nah itu salah satunya di Trimegah Salah satunya di Trimegah Sekuritas. Akan dibimbing oleh Akang Zen pokoknya. Ya, aku Yes. tuh sebenarnya banyak teman-teman di Trimegah Bali itu yang investor klien, mereka tuh Yes. saya anggapnya adalah partner. Partner. Nah, Oke. kalau partner tuh lebih santai. Saya Ya, ngobrol sama bukan mereka, klien ya, bukan hitungannya klien ya. gitu kan. Mereka butuhnya apa gitu kan. Kemarin baru saya ketemu salah satu orang yang memang belum invest gitu kan. Trimegah tuh bisnisnya ngapain aja berarti kalian tuh? Ya Bapak butuhnya apa gitu kan? Nah, Bapak butuhnya ngalokasiin buat dana pensiun atau buat nyari return secara agresif di saham gitu kan? Nah baru kita Bantu. kerucutin gitu Iya. apa yang mau dilakuin. Betul. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya dana darurat tadi, oh ini memang harus jadi dana darurat, ya udah kita step innya ke reksadana yang paling dasar gitu Yes. kan. Karena teman-teman kalau misalnya kita bedah nih, oh ini jadi agak panjang nih. Stepnya dari inti dari yang tadi pertanyaan TL1 sebetulnya tuh kalau di rekening kan oke, checklist gitu kan satu. Betul. Terus langkah kedua adalah kita mulai tahu instrumen-instrumen yang lebih menguntungkan dari cuma di tabungan gitu Iya, kan. iya, akhirnya ya. Masukin ke deposito, obligasi negara, Yes. atau buat pemula bisa ke reksadana pasar uang. Setuju. Nah, nyari tahu dulu, jangan langsung masukin, literasinya ditambah dulu tuh. Iya, ilmunya. YouTube-nya dibuka Iya, dulu, iya. kuotanya jangan buat dracin gitu kan. Ya, oke, buka aja tuh si YouTube. Betul. Banyak Nyari kan tahu sekarang, soal ya. konsep wadah dana darurat gitu kan. Nah,
yang pada intinya bukan cuma ngejar dari sisi kita target dana kelolaan dana daruratnya berapa, Betul. tapi intinya dana darurat sudah siap dan menguntungkan setiap tahun. Oh, Nah, itu penting bekerja tuh. untuk kita. Bekerja untuk Ini kita. kemarin baru aja ngobrol ya Kang Zen ya, Heeh. sama seorang salah satu sahabat lah ya. Dia tuh ternyata selama ini kalau mau mengeluarkan uangnya itu selalu pakai kalkulasi. Apakah ini betul atau enggak? Karena saya pingin tanya ke Kang Zen ya. Oke. Jadi gini, formulanya dia adalah ketika dia mau mengeluarkan sesuatu uang ya 10.000 gitu, Ya. dan dia harus kalikan 10 dulu di ATM dia ada tidak uang senilai misalnya 10.000 dikali 10 lalu 100.000 ya. Di ATM ada 100.000 tidak? Kalau tidak ada dia tidak boleh membelanjakan 10.000 itu. Wow. Apakah itu termasuk strategi frugal living kah atau salah satu solusi untuk yang selama ini boros sekali untuk membelanjakan impulsif gitu? Nah, kalau itu sebenarnya semua orang punya konsepnya masing-masing. Dan yang paling penting sebetulnya tuh sporty people, kalau di kita di saya tuh punya prinsipnya adalah yang membuat dia merasa nyaman untuk melakukan itu. Iya. Dilakuin aja. Oke. Nah, temennya Teh Elsa berarti sangat nyaman untuk menghitung dulu tuh. Wah, aku nggak mau ngeluarin dulu duit nih buat beli cireng gitu. Karena ada ikut cireng pun. cireng gitu kan, atau dimsum mentai gitu. Dikaliin Boba. dulu nih, ada duitnya gak nih gitu kan. Nah, itu bisa jadi sisi nyamannya dia untuk membatasi, bisa seperti itu. Tapi banyak cara-cara simpel juga yang bisa dicontohin. Satu, ternyata dalam 1 bulan ini kita udah dapat gaji, terus kita anggarin buat konsumsi itu misalnya tuh ini misal 5 juta tadi ya. 5 juta ternyata buat konsumsi itu 2 juta. Betul. Nah, 2 juta ini adalah kantong yang khusus memang buat jajan-jajan itu sendiri. Nah, kalau 2 juta ini bakal kayak konsep kita pas zaman kecil. Dulu saya pas dikasih orang tua tuh nggak per hari. Saya per minggu. Oh, wow. Per minggu dulu. Kalau pas SMP itu per minggu. Per minggu. Kalau SMA baru per bulan. Oke. Kayak kuliah juga kayaknya per bulan deh. Rata-rata kayak gitu kan. Nah, dulu pas SMP aja udah per minggu. Jadi saya tuh harus mikir, ini dikasih duit sama orang tua seminggu nih, boleh gak aku jajanin sehari? Bisa sebenarnya, Bisa, boleh-boleh ada aja. duit. Cuma besok gak bisa beli baslub gitu kan. Iya, iya. Nah, akhirnya strateginya ya udah dicicil-cicil aja. Nah, kalau teman-teman nyaman dengan strategi di porsinya seperti itu, oh ya udah, aku tiap hari maksimal budget yang boleh dikeluarin adalah segini. Oh iya. Itu bisa dilakuin. Betul. Karena satisfied-nya bisa jadi dapat juga. Contoh, wah ternyata minggu ini hari ini aku belum jajan nih. Aku ada budget 40.000 misalnya tuh. Oh ya udah deh buat jajan ini aja gitu kan. Tapi jangan sampai over budget sampai kalap dan nggak merasa tidak sadar. Contoh gini. Kita beli kopi 30.000 per hari. Dikaliin berapa tuh? Dikaliin, jangan tiap hari lah, kayaknya nggak ngopi tiap hari juga gitu kan. Kita anggaplah 20 hari. Yes. Berarti kan udah 600.000. Iya loh. 600.000 dikali 12 bulan itu 7.200.000. Wow. Nah, Kopi dari doang. hal kopi doang. Jadi jangan sepelekan budget yang aku keluarin hari ini 30.000 buat beli kopi gitu kan. Iya, terlihat kecil. Ternyata terlihat kecil, kalau dikaliin setahun itu 7.200.000. Iya, itu dia. Banyak juga gitu Coba kan. di evaluasi lagi Nah, berarti ya. evaluasi Karena- konsumsinya berarti senyamannya kita sebagai orang tuh idealnya gimana? Oh, saya nyamannya kayak tadi, aku pasti ngitungin dulu dikali 10. Nggak apa-apa kan, Kangnya, Nggak itu ya? apa-apa, itu bagus. Semua orang punya stylenya masing-masing gitu kan. Iya, benar. Nah, ada style yang lain ternyata aku per hari harus segini. Ada yang kayak gitu kan. Iya. Ada juga mungkin style orang lain adalah 1 hari ini aku harus habisin duitnya, bodo amat besok. Nah, besok gak makan itu yang berarti saya, kan. itu yang saya. Iya, dulu. Tapi kalau misalnya rumah tangga, kalau saya pribadi rumah tangga itu per minggu. Jadi saya belanja per minggu. Iya sih, kalau untuk dapur iya betul. Dapur gitu kan. Yes. Kan ada satisfy kita beli belanja agak banyak itu kan. Iya. Itu juga imun gitu kan. Oh, aku belanja ke toko supermarket ini kan buat 1 minggu. Aku mau beli ini. Setuju. Kulkas penuh gitu kan, rapi gitu kan. Nah, tapi jajannya dikurangin yang jajan di luarnya. Betul sekali. Nah, itu bisa jadi strategi untuk yang rumah tangga, punya keluarga. Betul. Bisa kayak gitu. Daging banget bahasannya hari ini. Wah, kata anak-anak muda daging banget nih Daging bahasannya. banget, fresh from oven.
fresh from supermarket. Fresh from supermarket, karena kita tadi ngobrolinnya sebenarnya bukan ngobrolin dana daruratnya. Iya. Kita ngobrolin gimana caranya nih duit dana darurat ada dengan kita tidak mengesampingkan kebutuhan kita. Iya, gitu karena kan. itu nanti kita dihadapkan dengan kondisi itu, Kang ya. Bener. Lebih apa ya? Lebih nyata gitu. Disuruh budgeting tapi budgetnya memang nggak ada ya gimana? Perih gitu ya. Perih ya. Betul. Tapi kondisi kayak gini memang benar-benar dan darurat itu harus banget ada. Itu udah pasti pertama ya. Betul. Dan ini nih kalau misalnya ternyata kita ada sesuatu yang darurat, dana daruratnya habis. Langkah pertama memang harus buru-buru langsung bikin lagi atau kita kayak ada jeda dulu nih. Sebetulnya kalau misalnya tujuan utama di tangga itu udah beres, tangga dana daruratnya udah ada, udah mau rehat dulu boleh, mau dipakai jangan dipakai ya, mau ngumpulin ke yang lain juga udah mulai silahkan gitu kan. Tapi utamanya kunci dulu tuh si dana daruratnya kalian. Mau pasangannya itu per pasangan kah, secara keluarga gitu kan, atau mau tetap perorangan gitu kan. Nah, anak-anak butuh gak ya dana darurat? Sebenarnya kalau udah cukup dalam ranah satu keluarga itu ya udah gak apa-apa gitu kan. Tapi kalau anak-anak juga mau dibuat semacam dana darurat per anak juga itu tuh bagus banget gitu kan. Jadi setelah kita mengumpulkan untuk kebutuhan inti satu keluarga, 12 kali pengeluaran bulanan misalnya wah apa yang mesti kita lakuin? Ya udah mau dibuat skala yang lebih kecil lagi per anak gitu kan, atau bantuin orang tua misalnya tuh kalau orang tua masih belum ada dana darurat biar nanti pas pensiun juga masih bisa merasakan nih duitnya tetap ya kita tabungin. Ada juga yang skemanya tuh memang transfer tanpa diketahui, jadi orang tuanya buat rekening juga gitu kan. Ya udah nanti bakal ada transfer ke sana tapi jangan dipakai kalau misalnya orang tua itu memang nggak pakai duitnya, nggak butuh banget gitu kan. Ya udah transferin aja pura-pura, ujug-ujug nanti kalau udah setahun itu kan kasih tahu ke orang tua, nih duit ada nih buat dipakai gitu kan. Surprise-nya kayak gitu. Karena ulang tahun sekarang juga banyak yang seperti itu kan. Ngumpulin tuh ada beberapa klienku adalah dia ngasihnya emas batangan. Itu udah salah satu konsep yang bagus. Betul. Cuma gimana caranya membuat sebuah surprise baru. Nah, ini boleh ditiru nih buat Elsa nih. Sama aku juga penting nih. Semangat aku nih. Nah, kalau misalnya orang tua biasanya ngasihin semacam emas gitu kan, emas. Bukan Mas Tarno ya. Bukan Mas Tarno, bukan Mas Dadang gitu kan, beda lagi tuh. Nah, coba cari ide kalau anaknya itu mau ulang tahun, itu dikasihinnya adalah dana darurat itu. Nah, apakah dana daruratnya harus berupa, kan ada yang bahasanya tuh aku kasih saham aja anakku gitu kan. Karena ada yang mau ngasih rewardnya saham gitu, ada bener. Ada yang ngasih emas gitu ya. Kita gak usah muluk-muluk, kita kasih dia salah satu ATM yang memang ini dibukanya nanti pas usia 17 tahun gitu. Itu penting banget tuh kasihnya itu. Iya. Cuma aku gak tahu ya secara konsep perbankan tuh apakah kalau misalnya dananya dormant tuh ditutup. Itu kan pernah tuh ada obrolan kayak gitu kan. Iya, nggak ada transaksi sama sekali. Transaksi sama itu sekali. juga saya bingung. Maksudnya transaksi sama sekali itu transaksi pengambilan atau pengisian atau dua-duanya yang dihitung itu saya nggak tahu. Kalau misalnya konsepnya adalah tidak ada transaksi sama sekali dan uangnya memang ngendap di situ selama kurun waktu tertentu, ya udah kita harus punya alarm transferin tuh. Kecil-kecil aja 200.000 yang penting ngumpul gitu kan. Ada ini ya, ada siklus. Betul. Nah, itu yang dibutuhin untuk nanti ke depannya soalnya kita jangan menginvest ke anak. Ya, betul. Kadang kan orang tuh ntar anakku bakal pinter, aku bakal sekolahin dia jadi misalnya tuh profesi yang menjanjikan gitu, mungkin pebisnis atau dokter gitu kan. Betul. Wah, nanti aku bakal minta duit ke mereka gitu kan. Nah, itu kita hindarin dulu dengan cara kita kumpulin dana darurat untuk anak yang mana rekeningnya nanti kita serah terimakan atau nanti kan tinggal transfer aja juga gampang gitu kan. Cuma daripada ditaruh di rekening kita ya mending di rekening anak gitu. Kalau di Trimegah ini unik nih. Di Trimegah tuh udah banyak orang tua yang mereka masukin ke salah satu produk reksadana karena dia udah aware gitu kan. Dan dia sudah memahami bahwa ini tuh dana darurat untuk anak. Itu lebih cakep karena contohnya gini, kalau kita ngumpulin duit 500.000 per bulan dikali 5 tahun misalnya itu 5 kali 5 kan 15 itu kan. Nah, kalau diinvestin tuh lebih dari itu duitnya.
Jadi ya lebih menguntungkan. Oh, 5 kali ya kali 60 bulan gitu kan, harusnya dapat 30 jutaan gitu kan. Nah, kalau misalnya diinvestin di reksadana misalnya itu dengan return yang secara konservatif dapat 6 atau 8% gitu kan. Itu kita masih dapat duit jadi 36 juta atau 37 juta. Wow. Dari yang harusnya 30 juta. Iya. Nah, mengembang ada bunganya banyak. Ini pentingnya namanya investment gitu kan. Iya. Kalau mau strategi seperti itu dan sudah terjadi di kehidupanku yang menghandle banyak partner klien gitu kan, itu bisa dilakuin. Nah, jadi naruhnya jangan di ATM. Kalau takut kayak tadi dormant, ya udah taruhnya di salah satu akunnya istri atau suami, terus dimasukin ke reksadana, produk reksadana yang berbeda dengan yang dia punya. Baik. Nah, kumpulin di sana ada banyak banget sih keluarga yang melakukan seperti itu. Itu keren, udah itu keren. Maksudnya gini, jadi kenapa anak-anak muda, termasuk saya sendiri gitu, kita melek finansialnya itu telat, ya karena itu tadi kita nggak ada ilmunya. Ketika udah diajarin dan punya ATM sedini mungkin, jadi ternyata ada yang namanya tabungan ya. Ternyata saya bisa nabung dari umur sekian gitu. Betul. Lewat mamah gitu loh. Lewat mamah gitu ya. Nah, itu bisa jadi melek finansialnya lebih meleknya di sana. Karena bukannya ini ya, kalau saya tuh membagi-bagi kebutuhan tuh bahasanya asuransi biasanya juga kan ada produk asuransi yang bidangnya pendidikan gitu kan. Betul. Tapi kalau saya utamanya pendidikan itu ya udah kita pisahin ke ranah yang lain bahasanya gitu. Dana darurat ini juga penting. Terus abis dana darurat selesai, barulah ke next step selanjutnya buat pendidikan anak gitu kan. Biaya traveling atau jalan-jalan gitu kan. Betul. Nah, itu kita mulai masukin ke porsi yang lain. Kalau di rekening lain, jadi banyak dari rekening aku, ya udah gak usah buka rekening lagi kalau gitu. Dana darurat memang di rekening yang tersebut. Nah, si tujuan investment yang lain mulai diinvestasiin. Ini teoritis tapi sporty people langsung cek deh di YouTube. Betul. Bagaimana mekanisme tentang reksadana. Itu penting. Ya, kalau misalnya di YouTube gak dapet, datang ke kantor Trimegah Sekuritas. Itu dia di mana? Di dekat level 21. Level 21 Mall. Jalan Diponegoro. Yes. Nomor 109. Itu dia. Ya. Nanti akan dilengkapin lagi selengkapnya, tapi kita last but not least dulu ya. Tips sederhana kan untuk anak-anak muda ini supaya disiplin menyiapkan dana darurat sejak dini. Silahkan. Ini yang belum kita bahas karena ada yang berpenghasilan tapi mengkalkulasi, ada juga yang berpenghasilan dan cuma menyisakan sisa. Nah, ada dua tipe nih. Tipe yang mana nih sporty people? Ngelamun dulu juga boleh nih. Ngelamunin yang pertama, kalau udah punya budgeting, itu di ranah yang pertama di awal-awal kita langsung transferin ke pos-pos yang sudah ditentuin di awal. Teoritis banget tapi jarang dilakuin sih sebenarnya tuh. Betul. Misalnya tuh ke investment 10% dari total pendapatan bulan ini. Kalau tidak menentu, nah enaknya pakainya percentage. Jadi misalnya tuh bulan ini aku cuma dapatnya segini nih. Ya udah persentasiin aja. 10%-nya berapa gitu kan buat ranah dana darurat dulu. Betul sekali. Nah, kalau misalnya dikasih nominal itu kalau misalnya pendapatan kita udah tetap. Kalau tetap pakai nominal boleh, tapi kalau misalnya nggak tetap pakai persentase boleh. 10%, 20% gitu ya. 20%. Karena tidak akan apple to apple kalau misalnya kita kembali lagi ke ranah yang tadi, bahwasannya tuh kita pengennya itu terus nyari duit. Nyari duit. Tiap bulan dapat 5, tiap bulan dapat 10 atau 20, 30. Yang dapat 100 juta terus kalau dibajetin dengan angka cuma aku tiap bulan 500 ribu, ya kecil banget gitu kan, lebih gedein lagi. Nah, percentage Terus yang kedua, jangan dijadiin bahan sisaan gitu kan. Kalau konsepnya pas kita pertama kali talk show di sini gitu kan, ngobrol gini, itu aku ada strategi yang mana strateginya adalah habiskan saja gajimu. Nah, habiskan saja gajimu itu saya tuh terinspirasi di Twitter zaman dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya ada duit sisa 100 ribu, 20 ribu, 5 ribu gitu kan, itu tarik
kosongin di saldo yang memang itu khas buat kita konsumsi. Betul. Pindahin ke ranah yang lain. Mau dihabisin buat jajan boleh. Boleh. Mau buat investment juga boleh. Yes. Jadi tiap bulan kita udah angkanya pasti 0 Iya. dan bulat. Idealnya bulat, jangan keriting karena pusing. Misalnya tuh ini sisaan 5.550 misalnya tuh. Terus ada gajian masuk misalnya tuh 10 juta 5.000. Gak enak gitu kan ngakulasiinnya. Ya udah mending dibuletin. Yes. Jadi tiap bulan habisin gajinya, tapi tiap awal bulan aturin gajinya gitu. Oh, itu dia. Ya, itu adalah cara paling simpel menurut Akang Zain yang paling efektif untuk kamu untuk belajar bisa nyimpen yang namanya dana darurat. Jurus Cuan Plus bareng Terima Plus by Trimegah Sekuritas.